Bertemu lagi dengan saya Suprigo Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami definisi, fungsi, dan ciri-ciri teks cerita sejarah. Tujuan yang kedua adalah memahami struktur teks cerita sejarah dan teks novel sejarah. Tujuan yang ketiga adalah menulis teks cerita sejarah. Adapun definisi teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu sehingga bernilai sejarah. Fungsi teks cerita sejarah. Fungsi yang pertama adalah berfungsi edukatif. Artinya, cerita sejarah berfungsi sebagai pelajaran dan petunjuk dalam berperilaku pada kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kedua adalah fungsi rekreatif, yaitu berfungsi memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Fungsi yang ketiga adalah fungsi inspiratif, yaitu berfungsi memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup agar lebih baik. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah fungsi instruktif, yaitu berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri yang pertama adalah menyajikan peristiwa atau urutan kejadian. Ciri yang kedua, berbentuk teks cerita ulang atau recount. Ciri yang ketiga, memiliki struktur teks orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Ciri yang keempat, banyak menggunakan konjungsi temporal. Dan ciri yang terakhir, isinya berupa fakta. Berikutnya adalah jenis-jenis teks cerita sejarah. Di sini ada dua jenis teks cerita sejarah itu. Yang pertama adalah sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi meliputi novel, cerpen, legenda, roman, dan karya sastra lainnya. Sementara sejarah non-fiksi meliputi biografi, autobiografi, cerita perjalanan, catatan sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Yang pertama, teks sejarah. Teks sejarah menyajikan fakta yang objektif dan pernah terjadi. Sementara kalau novel sejarah membahas tentang bebas, pengarang itu menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Perbedaan yang kedua, sejarawan menyajikan kehidupan sesuai data dan realita yang ada tanpa direkayasa. Sementara kalau novel sejarah, novelis bebas berimajinasi mengenai apa saja meskipun hal itu tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, kita bebas berimajinasi, tetapi imajinasi kita tetap mengacu pada konteks sejarah. Perbedaan yang ketiga adalah hubungan antara fakta perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografi atau kronologi. Sementara novel sejarah membahas tentang imajinasi dan kemampuan mencipta pengarang membentuk koherensi cerita yang berhubungan dengan situasi sejarah. Perbedaan yang keempat adalah teks sejarah. Sejarawan harus membuktikan bahwa yang dibawakan masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sementara novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Perbedaan yang kelima,
antara sejarah fiksi dan non-fiksi adalah sejarawan terikat pada fakta latar, waktu, tokoh, situasi, dan kondisi hidup masyarakat. Sementara novel sejarah, pelaku atau tokoh, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang relevan dengan sejarah. Jadi, itu tadi perbedaan antara sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Berikutnya kita akan membahas struktur teks sejarah. Dalam struktur teks sejarah ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berisi penjelasan singkat peristiwa yang akan diceritakan, berada pada awal teks. Kemudian struktur yang kedua, insiden atau urutan kejadian. Nah, pada bagian ini berisi tentang kronologi peristiwa yang diceritakan. Sudah barang tentu bagian ini berada pada tengah teks. Kemudian bagian yang terakhir adalah reorientasi, penutup atau akhir cerita atau komentar pribadi. Komentar pribadi ini opsional, bisa diadakan, bisa juga tidak, tetapi pada bagian akhir tetap harus ada. Demikian struktur teks sejarah. Berikutnya adalah struktur teks novel sejarah. Jika sebelumnya kita membahas struktur teks sejarah, pada bagian ini adalah struktur teks novel sejarah. Struktur yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai latar belakang peristiwa, baik waktu, tempat, maupun lokasi awal mula kejadian atau awal mula peristiwa. Kemudian pada tahap berikutnya kita sebut dengan konflik. Konflik ini pengungkapan peristiwa munculnya masalah. Kemudian struktur yang ketiga adalah peningkatan konflik. Artinya pada bagian ini permasalahan semakin memuncak atau terjadi peningkatan pertikaian. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu puncak konflik. Nah, dalam hal ini masalah semakin memuncak, persoalan semakin meruncing, dan pertikaian semakin meninggi. Nah, setelah sampai pada puncak konflik, lalu dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu penyelesaian. Dalam hal ini, pemecahan masalah sudah bisa dilakukan. Pada bagian ini sering juga dijadikan akhir cerita. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda ini sama dengan bagian sebelumnya. Ini adalah opsional, bisa diadakan, bisa juga tidak, karena koda merupakan penutup atau interpretasi atau amanat yang disampaikan dalam teks novel sejarah. Berikutnya adalah langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan tema. Dalam hal ini kita tentukan dulu tema apa yang akan kita sajikan dalam teks cerita sejarah. Setelah itu dilanjutkan membuat kerangka sejarah. Pada bagian ini berisi tentang kronologi, sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, dan urutan peristiwa. Setelah membuat kerangka, dilanjutkan dengan mengumpulkan literatur atau data atau fakta yang relevan dengan tema yang kita sajikan. Kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan kerangka menjadi teks sejarah yang koheren. Pada bagian ini kita dituntut untuk mengembangkan data, fakta yang telah kita dapat tadi menjadi suatu cerita yang runtut, yang sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang baik. Selanjutnya, bagian terakhir adalah
koreksi dan evaluasi. Bagian ini adalah bagian finishing. Dalam artian itu kita bisa mengoreksi, bisa mengevaluasi hasil pengembangan kita, sehingga cerita sejarah yang kita sajikan itu benar-benar layak untuk dibaca oleh orang lain. Berikutnya adalah contoh teks sejarah. Nah, untuk contoh-contoh ini secara jelas dan rinci dapat dilihat di buku Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, sementara yang kita sebutkan di sini hanya judul dan pengarangnya saja. Yang pertama adalah karya Pramudia Anantatur, yaitu Bumi Manusia, Jejak Langkah, Anak Segala Bangsa, dan Rumah Kaca. Sementara itu karya Ramadan KH, yaitu Ku Antar ke Gerbang. Nah, cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Soekarno. Kemudian Remi Silado dalam novel Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil. Selanjutnya contoh teks sejarah yang keempat karya Dan Brown, yaitu berjudul The Da Vinci Code. Nah, itulah contoh-contoh teks sejarah. Selanjutnya secara lebih jelas dapat dibaca dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 12. Demikian uraian tentang teks cerita sejarah. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Terima kasih.